Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Bapak Pega Purwayoga yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, kelompok kita yang beranggotakan Muhammad Akbar Firdaus, Ali Putri Rahmat, Depri, Teguh Gustiana, dan Muhammad Iqmar Riza akan melaksanakan presentasi terkait dengan materi Hadop dan OSQL. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu terkait dengan Hadop. Hadop adalah suatu kerangka kerja perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan data secara terdistribusi dan memproses big data menggunakan MapReduce. Hadoop memiliki arsitektur yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu Hadoop Distributed File System atau biasa disingkat HDFS dan Hadoop MapReduce. HDFS adalah sistem file yang menyimpan data dalam blok-blok yang tersebar ke seluruh cluster server dan komputer. Hadoop MapReduce adalah model pemrograman yang digunakan untuk memproses dan menghasilkan suatu set data besar yang bekerja secara paralel dan memiliki algoritma terdistribusi pada klasternya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Teguh. Kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan tentang MapReduce. MapReduce adalah model pemrograman yang digunakan oleh Hadoop untuk memproses data secara terdistribusi. MapReduce terdiri dari dua fungsi, yaitu map dan reduce. Fungsi map menerima pasangan kunci nilai sebagai input dan menghasilkan pasangan kunci nilai sebagai output. Fungsi reduce menerima pasangan kunci nilai yang berasal dari fungsi map yang menggabungkan nilai-nilai yang memiliki kunci yang sama. MapReduce memungkinkan pemrosesan data yang cepat, scalable, dan toleran terhadap kegagalan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Teguh yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Depri. Padanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang NoSQL. NoSQL adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan database non-relasional yang berkinerja tinggi dengan model data yang fleksibel. Database non-SQL tidak menggunakan tabel, baris, dan kolom seperti database relasional, tetapi menggunakan struktur yang berbeda, seperti dokumen, grafik, nilai kunci dalam memori, dan pencarian. Database NoSQL cocok untuk digunakan dengan aplikasi modern yang memerlukan volume data besar, latensi rendah, dan model data fleksibel. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Depri yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Akbar Firdaus. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang MongoDB. MongoDB adalah salah satu jenis database NoSQL yang menggunakan model data dokumen. MongoDB menyimpan data dalam dokumen JSON yang memiliki skema dinamis. MongoDB memungkinkan pengembangan yang lebih cepat dan lebih berulang dengan menyediakan skema fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. MongoDB juga dapat berinteraksi dengan Hadoop melalui MongoDB Connector for Hadoop yang menghubungkan plugin untuk Hadoop yang menyediakan kemampuan untuk mengutamakan MongoDB sebagai sumber input dan tujuan output untuk pekerjaan MapReduce, Spark, Hive, Ivy, dan Pig. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Akbar Firdaus yang telah memaparkan materi terakhir. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan demo aplikasi yang akan dilaksanakan oleh Muhammad Iqmal Riza. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih. Bentar. Oke.
Untuk share screen-nya sudah ada? Sudah ada belum? Sudah ada. Oke, sip. Baik, untuk eh, kita akan mencoba melakukan eh, memasukkan data atau CRUD ke dalam MongoDB. Di sini kami menggunakan Visual Studio Code dengan penggunaan JSON dan juga JS. Yang pertama kami melakukan npm run dev, yang dimana ini merun semua kode-kode yang ada. Lalu setelahnya kita akan di sini terlihat bahwasannya kita connect ke dalam MongoDB dengan port 888 gitu. Eh, dan setelahnya kita akan masuk ke dalam Insomnia. Di dalam Insomnia kita ada create, read, update, dan delete. Dan untuk read ID ini kita hanya bisa membaca read ID ini ketika sudah ada ID dari setiap barangnya. Kita coba terlebih dahulu dari create. Kita akan masukkan misalkan keset ya, dengan kuantitinya 2 dan juga harganya sekitar 20.000. Untuk image-nya kita bisa ambil langsung dari Google. Kita send, dan di sini sudah masuk. Dan ketika kita lihat di dalam MongoDB pun ini sudah masuk juga. Kita refresh dalam MongoDB-nya. Nah, di sini kita lihat bahwasannya dengan name cassette ini sudah ada di dalam MongoDB. Dan juga ketika kita read produk apa saja yang ada, kita bisa lihat bahwasannya sama seperti di dalam MongoDB, ada gelas dan juga ada keset. Di sini juga kita ada ID, sehingga dari ID ini kita bisa copy dan kita masukkan ke read ID, sehingga nanti akan terlihat barang apa yang ada pada ID tersebut gitu. Oke, setelahnya kita akan coba eh, ganti terlebih dahulu ID yang tadi, lalu kita ganti nama dari barang kita, misalkan nama barangnya menjadi sampo gitu. Dan ketika kita update di sini, nah di sini akan update, dan di dalam MongoDB pun ini akan terupdate juga, yang awalnya dari keset menjadi sampo. Nah, di sini kita lihat bahwasannya ini sudah terupdate menjadi sampo, dan juga ketika kita masuk ke dalam delete, kita memasukkan lagi ID dari barang yang tadi, dan ya. Nah, ketika kita masukkan ID yang tadi, ini akan terlihat bahwasannya ID dan nama dari barang tersebut. Dan ketika kita masukkan lagi atau kita send lagi si sistem ini, kita akan ya tidak ada barang dengan ID ini, dan juga di dalam MongoDB ini tidak ada hal barang sampo tadi itu. Jadi kita hanya tersisa satu objek di sini bernama gelas dengan kuantiti 2 dan harganya 20.000. Dan kita bisa lihat lagi juga di dalam read bahwasannya ini akan terganti dan hanya ada gelas saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai uh, MongoDB. Mungkin selanjutnya mengenai Hadoop, saya akan membawa dari laporan kelompok saya. Nah, di Hadoop sendiri sebetulnya kami sudah uh, mendapatkan. Nah, ini kita ada dari kita membuat map site, yarn site, dan HDFS-nya, yang dimana nanti kita akan masukkan ke dalam Hadoop-nya. Di sini kita ada setting environment-nya terlebih dahulu dan lain sebagainya. Lalu kita cek juga apakah Hadoop-nya sudah ada atau tidak. Lalu kita menggunakan Intel IG IDEA dari Toolbox, JetBrains Toolbox gitu. Kita install dari sana, dan kami menggunakan nama PDT, lalu dengan build system Maven di sana. Lalu kita akan menghapus main.java, lalu kita akan menggantinya dengan WC
mapper, reducer, dan juga runner. Lalu ketika sudah dimasukkan kode di dalam uh, mapper, reducer, dan runner, kita akan melakukan execute dan juga nanti uh, di dalamnya kita akan membuat input text seperti yang diinstruksikan, yaitu lebih dari 50 kata atau minimal 50 kata gitu. Lalu ketika kita sudah masukkan, lalu kita input ke dalam Hadoop, dan di dalam Hadoop kita akan menemukan informasi bahwasannya input text ini akan masuk gitu. Lalu ketika kita masukkan kode ini, nanti akan keluar hasil, ya ini dia. Ini hasil dari word reducer gitu. Nanti kita akan lihat bahwasannya ada dari kata-kata, ada berapa kata tersebut di dalam satu kalimat atau satu paragraf tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqmal yang telah mendemokan terkait materi tentang Hadoop dan NoSQL. Eh, Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.